masuknya di debit, terus kasnya keluar kan, karena kita membeli. Terus, nih, ini yang agio yang mana, yang disagio yang mana? Yang agio yang mana? Antara 2 sama 3. Yang disagio yang mana? 25 itu yang apa? Yang agio, yang ini, yang 12 lembar. Dua-duanya 200 lembar. Yang mana? Yang ini apa? Disagio apa gio? Yang ini disagio apa gio? Bisa cuma 20. Iya. Pembeliannya 330. Yang ini yang disagio, ini yang agio. Dis itu berarti rugi. Ingat ya. Hasilnya gini ya. Kasnya berapa, sahamnya berapa, agio sama disagionya. Jangan lupa, agio di kredit, disagio di debit. Tapi nyatetnya tulisannya saham treasury, bukan saham biasa atau saham preference. Nah, sudah. Sekarang masuk modul 8. Modul 7 ada yang mau ditanyakan? Soalnya ini akuntansinya banyak, modulnya ada 12. Saking banyaknya orang Buat. Yang mau ditanyakan? bingung mau tanya apa. Ya. Lanjut dulu aja ya. Nanti kalau masih banyak waktu sebelum kuis istirahat sebentar. Oke? Sekarang klasifikasi modal. 3 cara untuk menyajikan modal dalam neraca. Bisa modal saham, bisa ekuitas, bisa investasi pemegang saham. Nah, sekarang pajak. Nggak ada mata kuliah pajak ya nanti, Mama? Belum. Nggak ada atau belum? Kayaknya nggak ada. Akuntansi perpajakan. Ada. Harusnya. Tapi di Sebenarnya kalau ada akuntansi. tapi Mbak manajemen tuh ya, bukan akuntansi. Kayaknya nggak ada. Ada akuntansi perbankan. Kayaknya nggak ada di manajemen. Pelajaran akuntansi cuma ini aja Mbak. Iya. Keuangan menengah nggak ada apa? Belum ada. Belum nyampe. Ada perbankan. Soalnya Perbankan. Perbankan di mana? Ada itu sih yang soalnya ada saya kita pokoknya ada kami itu lah. Oke, sekarang alokasi pajak penghasilan. Apabila pajak penghasilan menurut peraturan pajak lebih sedikit dari pajak penghasilan menurut akuntansi, itu bisa. Aku nanya. Todong. Tadi kan penghasilannya kan ada dua macam ya, penghasilan saham sama penghasilan perusahaan itu sendiri. Nah itu pajaknya dibedain saham sendiri sama pendapatan perusahaan sendiri, atau saham itu termasuk pendapatan perusahaan terus pajaknya dibedain. Maksudnya saham Tadi perusahaan kan ada penghasilan dari saham sama penghasilan operasional. Pajaknya itu dibedain jadi dua atau bisa jadi satu, antara maksudnya penghasilan saham tersebut sama pendapatan perusahaan digabung jadi satu terus kena pajak. Jadi satu. Jadi langsung di laporan laba rugi. Yang kena pajak itu yang ada di laporan laba rugi. Jadi langsung tadi kayak dilihat yang di laporannya Unilever itu kan pajaknya itu yang ada di laporan laba rugi. Setelah neraca itu juga kena pajak. Di neraca nggak masuk pajak. Pajak itu masuk di laba rugi. Oh iya maksudnya. Iya. Laporan. Iya laporannya. Nah, ketika kita mencatat itu kan bisa beda. Soalnya peraturan pajak itu juga beda-beda. Maksudnya tiap tahun atau tiap apa itu berubah. Jadi yang peraturan terbaru sekarang saya nggak ngikutin. Kurang tahu berapa persennya. Yang dilihat dari nilai nominal. Biasanya misalnya gini.
ada namanya tuh pajak progresif. Jadi semakin tinggi penghasilan yang kita dapat, itu pajaknya juga semakin gede. Terus ada juga pajak apa macam-macam jenisnya. Kayaknya kalau yang di Indonesia itu progresif deh. Jadi semakin berapa kenanya sekian. Nah itu peraturannya tapi beda-beda, persenannya sama penghasilan berapa dapat berapanya itu. Nah itu nyatetnya kita bisa beda antara, soalnya gini, setelah kita kalau perusahaan udah tahu kena pajaknya berapa kan harus laporan. Perorangan pun juga harus laporan. Mbak punya NPWP nggak? Ada. Oke ya, di sini kan. Nah itu juga kadang yang kita catat sama yang dicatat sama apa petugas pajaknya itu beda. Makanya itu harus disesuaikan juga. Nanti kan berpengaruh di pembukuan kita atau di laporan keuangan kita. Nah, ketika pajak penghasilan menurut peraturan pajak itu lebih sedikit daripada pajak penghasilan yang kita catat, itu nyatetnya harus ini. Misalnya PPh menurut aturan pajak itu 30.000, tapi menurut catatan kita 36.000, ya kan? Nah itu nyatetnya gini, pajak utang kita berarti yang harus kita bayar berapa? 30. Utang kita ya 30. Kita bayar sesuai yang kita catat atau yang dicatat? Yang petugas pajak. Perusahaan ada. Ya, makanya yang di sini yang kita tulis sebagai utang adalah yang 30.000. Nah, sisanya dari yang selisihnya antara 36 sama 30.000 itu namanya penangguhan PPh. Jadi nanti ini bisa 6.000 ini nanti dikurangkan dari sini buat pencatatan kita. Itu kalau yang kita catat lebih besar dari yang dicatat perusahaan pajak. Nah, tapi kalau kebalikannya tinggal dibalik aja, penangguhannya masuk lebih cepat. Biasanya kan pajak nggak langsung kita bayar kan, tergantung sih. Tapi kalau perusahaan biasanya nanti pada pelaporannya kan paling lambat 30 Maret ya. Kalau buat perorangan yang harus lapor belum pernah berapa? Oh kalau di sini bulan 5 ya mungkin beda-beda. Makanya kan ada setiap peraturannya beda-beda. Biasanya kalau di Indonesia tuh kalau nggak salah akhir Maret paling lambat. Makanya kita nyatetnya sebagai utang. Kalau hitung pajak itu sebenarnya lebih jelimet. Saya juga pusing sebenarnya. Nah ini tinggal dibalik aja. Tadi kalau yang kita catat lebih gede penangguhannya di kredit, tapi kalau yang kita catat lebih kecil penangguhannya di sini. Utangnya kita lebih banyak. Pokoknya yang akun-akun selisih kayak Agio itu tinggal diingat aja selisihnya yang lebih gede yang mana. Kalau misalnya Mbak lupa, aduh Agio tempatnya di mana, tinggal dilihat aja selisih antara modal sama kas yang diterima lebih gede mana, ya sisanya di situ. Jadi nggak perlu dihafal juga sih sebenarnya. Tinggal dilihat selisih. Dan itu kan untuk menutup selisih. Kayak diskon yang kemarin 2% kalau dibayar itu kan juga selisihnya di mana, tinggal dimasukin situ aja. Nyatet. Oke? Dijelasin nggak ada untuk cara tapi kalau udah jadinya itu Gak apa-apa. Akuntansi itu harus latihan soalnya. Kalau nggak latihan tambah bingung. Penyisian saldo laba. Nah, ini PTX memiliki laba yang ditahan sebesar 200 juta dan bermaksud menyisikannya untuk tujuan perubahan hidup. Nyatetnya gini, saldo laba pada penyisian untuk ekspansi. Jadi dari laba ditahan itu ada yang disimpan tapi mau dipakai lagi. Yang tadi penyisian untuk ekspansi. Jadi 50 juta saldo laba pada penyisian untuk ekspansi. Jurnal penutup paham toh? Oh iya, saya tanya kepada jurnal saya yang belum dijawab tadi sampai ini. Mbak gimana kalau tanya itu kamu terus ya? Saya jangan pilih. Ini jurnal saya kan ada 2, jadi kadang juga yang ini kadang juga itu Itu kalau jurnal pembalik penyesuaian kembali, ini kan jurnal penyesuaian dibalik kan ya dia. Jurnal ya yang ada yang di dalam. Tapi apa keseluruhan dari jurnal penyesuaian itu dibalik atau misalkan ada utang gaji kemarinnya itu apa cuman akun-akun tertentu aja yang berpengaruh pada periode